Sebelum video ini kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aryani, NPM 1911080308, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung. Di video saya kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai layanan bimbingan dan konseling dalam bidang sosial. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian layanan bimbingan dan konseling. Jadi, bimbingan dan konseling merupakan suatu proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya maupun dapat memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya. Disebutkan juga bahwa layanan bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan untuk peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal. Selain itu, bimbingan yang diberikan juga meliputi bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir, serta berbagai jenis layanan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bidang sosial ini merupakan bidang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan dalam hal berhubungan sosial yang sehat dan efektif, baik itu dengan teman sebaya, orang anggota keluarga, dan lingkungan sosial yang lebih luas, seperti bermasyarakat. Bidang sosial ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri dalam kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan yang didasari dengan etika dan budi pekerti luhur, serta tanggung jawab sosial. Dahlan menyatakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling bidang sosial adalah agar individu mampu mengembangkan diri secara optimal sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah. Secara garis besar, tujuan bimbingan dan konseling bidang sosial itu membantu seseorang agar mampu mengembangkan potensi dalam hal bersifat respek atau menghargai dan menghormati terhadap orang lain, memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas peran hidup dalam bersosialisasi. Contoh kasus masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya, misalnya kesulitan beradaptasi. Kesulitan beradaptasi itu banyak dialami oleh setiap individu, yang akan membuat individu mengalami satu, yaitu kesulitan mencari teman. Yang kedua, gagalnya menjalin persahabatan. Yang ketiga, merasa terasingi dalam aktivitas kelompok atau kesulitan memperoleh penyesuaian diri dalam kegiatan kelompok. Yang keempat, kesulitan mewujudkan hubungan yang harmonis dalam keluarga atau lingkungan masyarakat. Baik, ini bentuk layanan dalam bidang sosial untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami individu, yaitu layanan informasi. Di sini layanan informasi itu mencakup 3. Yang pertama, informasi tentang keadaan masyarakat dewasa pada saat ini, yaitu informasi tentang ciri-ciri masyarakat maju atau modern. Yang kedua, makna ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pentingnya iptek bagi kehidupan manusia dan lain-lain. Yang kedua, informasi tentang caranya bergaul. Informasi tentang cara-cara bergaul, berkomunikasi diberikan kepada setiap individu. Sebagai makhluk sosial, individu perlu berhubungan dengan orang lain. Dengan perkataan lain, individu itu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, tidak bisa sendiri, karena karena manusia adalah makhluk bersosial. Untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara baik, individu dituntut untuk mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga, layanan orientasi untuk bidang pengembangan hubungan sosial adalah suasana, lembaga, dan objek-objek pengembangan sosial, seperti berbagai suasana hubungan sosial antar individu dalam keluarga, organisasi, atau lembaga tertentu dalam acara tertentu.